Yohanes pasal 4. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bagaimana percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria. Ya, menarik bahwa Yesus hadir, ya, ada pada saat itu untuk seorang perempuan Samaria. Kalau kita lihat sebutan orang Samaria, ya seringkali diidentikan dengan orang kafir, kira-kira begitu. Jadi boleh dikatakan Yesus mau berurusan dengan orang kafir ini. Yesus mau berurusan dengan orang Samaria. Dan kebutuhan pada saat itu perempuan Samaria butuh air. Dan kita tahu ada sumur Yakub, ya, sumur yang mereka banggakan, sumur yang digali oleh leluhur mereka. Nah, tetapi Yesus berkata bahwa kalau perempuan itu tahu ada air kehidupan, dia tidak perlu lagi butuh air sumur itu. Ya. Namun kita melihat tadi bahwa perempuan itu berkata, bagaimana engkau bisa memberikan air, engkau tidak punya timba. Ya, bagaimana engkau bisa memberikan air? Ya. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus bukanlah ya air minum, air seperti biasa, tetapi keselamatan, air kehidupan. Ya, dikatakan ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, air yang dari sumur Yakub. Jadi kebutuhan air itu penting, tetapi ada air kehidupan yang dapat memuaskan perempuan Samaria ini. Ya, Yesus berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus. Nah, air yang bagaimana yang tidak akan haus lagi? Ya, akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi yang dimaksud adalah pribadi Yesus itu sendiri. Dan memang perempuan ini tahu bahwa ada yang akan mereka tunggu, yaitu Kristus itu, Mesias. Perempuan itu sendiri mengatakan, ya mereka mau menantikan itu. Ya, karena tawaran Yesus adalah ini air yang luar biasa, ya, air yang tidak akan membawa dia haus lagi, yang tidak perlu lagi datang ke sumur itu. Dan itu kalau Yesus berikan kepada dia, bahkan dari dirinya akan terpancar, ya, air kehidupan itu. Wah, satu respon yang positif dari perempuan itu adalah, wah aku mau, ya. Ya Tuhan berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Tetapi pemahaman perempuan ini masih berbicara tentang air secara jasmani, kebutuhan jasmani. Enak dong kita dapat air terus nggak usah lagi capek-capek ke sini, kan gitu kira-kira. Jadi aku mau. Tetapi Yesus mau membukakan satu hal yang penting, yang utama dalam hidup perempuan ini, dalam hidup manusia, yang Yesus maksudkan bukanlah air secara fisik ini, ya, secara kebutuhan jasmani ini. Tetapi untuk menyingkapkan ini, Yesus mau memberikan satu pernyataan yang sedikit tentu sulit, ya, untuk dipikirkan. Tetapi melalui perkataan ini, ya, mau mengarahkan perempuan Samaria ini untuk memahami siapakah sebenarnya Yesus ini. Nah, harus dimengerti dulu siapakah Yesus, sehingga air yang diberikan, ya dimana kalau perempuan itu terima air itu, dari dalam dirinya akan terpancar air kehidupan. Berarti siapa dulu dong Yesus? Nah, ini penting, siapa Yesus? Maka Yesus mau membuka percakapan itu untuk memperkenalkan dirinya melalui kehidupan perempuan itu. Nah, ayat 16 kata Yesus kepadanya, pergilah panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kemudian perempuan itu berkata, aku gak punya suami. Ya benar, kamu punya 5, yang 5 itu pun bukan suamimu, dan yang sekarang juga bukan suamimu. Jadi Yesus tahu kehidupan perempuan itu. Nah, melalui peristiwa ini kaget dong perempuan, loh kok tahu ya tentang kehidupan saya? Ya, perempuan Samaria ini berarti orang berdosa, perempuan sundal dong. Iya, 5 suami sebenarnya bukan suami.
Dan yang sedang ada pada dia saat ini pun bukan suami. Berarti apa? Kumpul kebo ya. Wah, Yesus tahu itu, dan ini membukakan perempuan ini tentang Yesus ini sebenarnya siapa, yang berbicara dengan dia ini siapa. Ya, perhatikan kata perempuan itu kepadanya, ayat 19. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, pemahamannya adalah Yesus masih sebagai nabi, sebatas nabi. Ya, jadi kok tahu ya tentang hidup saya? Wah, ini orang ini hebat ya. Orang ini tahu tentang keadaan saya. Oh, ini nabi. Nah, dia mengaku tentang bagaimana nenek moyang mereka menyembah. Ya, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah dan seterusnya. Tetapi Yesus mau membukakan lagi satu pengertian baru tentang penyembahan yang benar itu. Nah, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya, dan orang harus menyembah ya dalam roh dan kebenaran. Nah, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi Yesus mau membukakan ya kebenaran ini, dan ternyata kalau kita lihat dari pernyataan perempuan ini, mereka juga sedang menantikan Mesias itu. Mereka tahu, mereka belajar tentang itu, mereka mendengar tentang itu. Ya, maka kata perempuan itu, ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Jadi walaupun orang ini ya perempuan sundal, karena yang ada pada dia bukan suaminya, yang 5 dulu bukan suaminya, dia orang yang kumpul kebo begitu ya. Tapi tentang pengharapan di dalam Yesus, pengharapan akan Mesias, datangnya Mesias, dia tahu ya. Dia katakan bahwa aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus, ya, Raja yang diurapi. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Dan apa yang Yesus katakan kepadanya? Ayat 26, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Wah, kira-kira apa yang dirasakan oleh perempuan ini? Oh, kami tahu akan ada Mesias. Jadi mereka juga menunggu kedatangan Mesias. Mereka tahu bahwa Kristus akan datang. Ya, terus Yesus bilang, akulah dia. Wah, kira-kira perempuan itu akan berpikir juga ya. Oh ya, pantas ya dia tahu segala sesuatu tentang diriku. Nah, berdasarkan ini, dia sangat bahagia, dia sangat senang, karena ini adalah penantian yang luar biasa. Ya. Kemudian ayat 27 dikatakan, pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Ya, kok bisa ya Yesus ngomong-ngomong dengan perempuan Samaria itu ya, gitu ya. Ya, tetapi bagi perempuan ini satu kebahagiaan yang besar, yang luar biasa. Dan apa yang dilakukan oleh perempuan ini ketika Yesus berkata, akulah dia, Mesias yang kalian nantikan itu. Tidak ada keraguan lagi di dalam diri perempuan itu bahwa memang betul yang berhadapan dengan dia adalah Yesus, yang dimana Yesus tahu tentang hidupnya. Dan tanpa keraguan, ini dia. Nah, mengetahui hal itu dia bersukacita, dan menarik adalah ya dia tidak hanya bengong, diam aja, oh ya aku senang, aku berjumpa dengan Yesus, dengan Kristus, dengan Mesias. Bukan. Tetapi dia segera meninggalkan tempat itu ke kota, bercerita kepada banyak orang tentang Mesias. Siapakah perempuan ini? Perempuan sundal, orang Samaria. Kok dia bisa-bisanya memberitakan tentang Mesias? Ya, kira-kira begini, orang ini kan orang gak bener deh. Tetapi karena dia sudah bertemu dengan Yesus, kok jadi penginjil dia. Jadi pemberita kabar baik. Wow, meluap ya dalam hatinya kegembiraan itu, dan dia berkata, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Nah, dia beritahukan
Tapi ada kegembiraan yang luar biasa bahwa dia sudah berjumpa dengan Kristus. Dan Kristus itu sendiri yang berkata, akulah dia. Perempuan tadi berkata, kami menantikan. Memang dari bangsa Yahudi akan datang keselamatan itu. Kami sedang menantikan Mesias itu. Yang juga disebut Kristus itu. Kami menantikan itu. Dan Yesus bilang, akulah dia. Wah, benar juga. Dia beritahu kepadaku tentang apa yang aku perbuat. Dia tahu segalanya tentang diriku. Dan perempuan itu beritahukan kepada orang. Ada di sana. Mungkinkah dia? Maka mereka pun pergilah keluar kota lalu datang kepada Yesus. Jadi pertama, setelah perempuan Samaria ini berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus membukakan rahasia kepada dirinya. Dan akhirnya perempuan itu menyadari siapa dirinya sebagai orang berdosa. Dan Yesus tahu hal itu. Dan waktu Yesus menawarkan tentang air kehidupan yang akan Yesus berikan kepada dia, dia merasa bersukacita, dia senang, ya. Dan ketika Yesus menyatakan kebenaran tentang dirinya, perempuan ini berkata, kami tahu kami akan menantikan Mesias. Dan Yesus berkata, akulah dia. Dia segera memberitahukan kepada orang lain dan kemudian membawa, ayo, di mana? Di sana dia, ayo. Nah, mereka semua pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Ya. Kemudian kita lihat percakapan itu. Ya. Percakapan antara Yesus dengan mereka. Ya, perjumpaan mereka dengan Yesus, ya. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu, orang Samaria. Ya, sekali lagi dicap sebagai orang kafir. Tapi mendengar berita yang diberitahukan oleh perempuan Samaria itu, yang perempuan gak benar pula itu. Tetapi perkataannya itu membuat orang-orang lain datang kepada Yesus dan pada akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi perempuan ini dalam hal bersaksi bukan menyaksikan yang tidak dia alami. Jadi dia menyaksikan apa yang dia alami. Dia bersuka cita berjumpa dengan Yesus. Yesus mengungkapkan siapa dirinya. Ya, yaitu perempuan itu sendiri, di mana Yesus tahu tentang kehidupan perempuan itu. Dan dia berkata, ya, kepada orang-orang, dia beritahukan tentang saya. Dia tahu tentang saya. Mungkinkah dia Kristus? Ada di sana. Ayo. Dan perkataan perempuan itu, ya, kesaksian perempuan itu membuat orang-orang datang kepada Yesus. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Orang Samaria, orang yang belum percaya, hanya karena satu perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus, ya, yang dilayani oleh Yesus, yang dikasihi oleh Yesus, yang diselamatkan oleh Yesus, oleh satu perempuan Samaria, orang berdosa ini. Lihat, akhirnya banyak orang Samaria diselamatkan. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat indah sekali bukan? Seorang perempuan Samaria yang berdosa, yang tidak dipandang oleh dunia lagi. Pada saat itu tentu orang-orang tahu, ini kamu kan perempuan orang yang berzina. Yang 5 suami tadi bukan suamimu, berarti kumpul kebo. Yang ada padamu sekarang pun bukan suamimu. Saya pikir orang-orang kota tahulah siapa orang ini. Tetapi orang yang berdosa ini ketika berjumpa dengan Yesus, dia memperoleh kasih karunia, dia memperoleh keselamatan daripada Yesus, dan dia dipakai oleh Tuhan
ya untuk membawa kabar baik kepada banyak orang. Dan banyak orang Samaria, banyak orang-orang berdosa datang oleh karena pemberitaan perempuan itu, akhirnya berjumpa dengan Yesus. Kemudian orang-orang banyak berkata, kami percaya bukan karena perkataanmu lagi, karena kami sudah berjumpa. Jadi perempuan Samaria yang berdosa ini dipakai oleh Tuhan sebagai duta membawa kabar baik kepada banyak orang. Dan melalui dia ada banyak orang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat perjalanan hidup kita, ya sebelumnya kita sama seperti perempuan Samaria ini. Kita menyembah yang bukan Allah. Hidup kita pakai untuk dunia, berpoya-poya. Ya, hidup kita jauh daripada kebenaran. Tidak peduli tentang Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan, ya kita memperoleh keselamatan. Kita berjumpa dengan Tuhan. Kita dilawat oleh Tuhan. Kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita percaya kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Hidup dipulihkan. Tetapi ada yang Tuhan mau juga dalam hidup kita. Pergi. Ya, pergi dan menghasilkan buah. Pergi, beritakan kabar sukacita. Pergi, bersaksilah. Apa yang harus kita saksikan? Pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Perempuan itu membagikan pengalamannya berjumpa dengan Yesus. Ada di sana. Mungkinkah ia Kristus? Ayo kita lihat. Dia beritahukan tentang kehidupan saya, segala sesuatu yang saya lakukan. Dan dia beritahukan juga bahwa dia ketika memberikan air kehidupan itu, maka air kehidupan itu terpancar daripada kita. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita percaya pada Yesus, kita menerima air kehidupan itu, kita menerima firman yang menjadi manusia, kita percaya pada Yesus, maka di dalam diri kita akan mengalir aliran-aliran air kehidupan, akan terpancar. Jadi melalui hidup kita, orang lain pun akan menerima air kehidupan itu. Amin. Kita beritahukan tentang Yesus. Nggak usah dikarang-karang, nggak usah gimana ya caranya kita mau bikin apa, mau bikin cerita yang luar biasa. Nggak usah. Pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Ya, memang sebagai pengikut Kristus harus punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, ya. Bukan hafalan, bukan karangan, bukan. Tapi kita yakin benar dengan firman. Kita diselamatkan, maka pengalaman kita berjumpa dengan Tuhan bagikanlah. Tidak mungkin kita bisa membagikan sesuatu yang kita tidak alami. Itu namanya mengarang-arang saja. Ya, tetapi kita mau bagikan pengalaman pribadi kita. Kira-kira begini, kalau bersaksi itu bisa kita beritahu bagaimana hidup kita sebelum berjumpa dengan Yesus. Kita kacau bukan? Tidak mau tahu tentang Tuhan bukan? Tidak pernah beribadah bukan? Mungkin masih menyembah berhala. Ya, penyembahan kita yang bagaimana? Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, terjadi pembaharuan dalam hidup kita. Ya, hidup lama kita tanggalkan, kita kenakan hidup baru. Ada pembaharuan, ada perubahan, ada pertobatan terjadi. Kemudian kita senang beribadah, senang memuji Tuhan, senang membaca firman. Kelakuan kita pun berubah. Nah, ini kita saksikan kepada banyak orang. Kemudian orang melihat kita adalah surat Kristus yang terbaca oleh banyak orang. Tanpa kita berkata-kata pun, orang melihat dari perubahan hidup kita. Mereka melihat Kristus yang hidup di dalam kita. Kemudian kita harus berani juga bersaksi, berkata-kata juga tentang Yesus, tentang Mesias, tentang Juru Selamat. Perhatikan, orang-orang lain berkata, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria, perempuan yang gak benar, boleh dikatakan begitu ya. Tetapi lihat apa yang terjadi. Perempuan itu yang memang juga dia menanti-nantikan Mesias, menantikan Kristus. Perjumpaan itu mengubah hidupnya. Perjumpaan itu membawa dia kepada kebahagiaan yang luar biasa.
perjumpaan itu membuat dia menjadi pribadi yang berarti ya, yang punya makna hidupnya. Karena apa? Dia langsung memberitakan kepada banyak orang tentang Mesias itu. Seorang perempuan Samaria dipakai oleh Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Jika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita benar-benar berkata sebagai pengikut Kristus, sudah percaya, niscaya kita pun akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria yang sudah bertobat ini. Dia akan dia tadi kita lihat berbicara, memberitahukan tentang Yesus. Pun demikian dengan kita, pasti kita mau menyaksikan perjumpaan kita dengan Tuhan, menyaksikan tentang Yesus Kristus yang adalah benar-benar juru selamat dunia. Dikatakan dialah benar-benar juru selamat dunia. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kebenaran firman ini, dan yang terutama adalah akan banyak ya perempuan-perempuan Samaria yang datang kepada Tuhan. Artinya akan banyak petobat-petobat baru, dan petobat-petobat baru akan bergerak memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang. Termasuk kita yang sudah bertobat, terus memberitakan kabar sukacita. Melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, dan benarlah firman Tuhan katakan bahwa Dia memilih kita. Bukan kita yang pilih Dia, tapi Dia pilih kita, dan ditetapkannya kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Kiranya Tuhan